Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi alihi wa bihi amin. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaik. La in basatta, maka apabila memanjangkan engkau, kamu kosamin, adapun lain itu lam kosam. Madatta artinya memanjangkan engkau ilayya padaku, yadaka pada tanganmu. Memanjangkan, menggunakan tangannya. Kita ketula karena akan membunuh engkau nih padaku. Ma'ana maka tidak ada adapun aku itu bibasitin, orang yang memanjangkan yadi pada tanganku, ilaika terhadap dirimu. Hasud di antara dua bersaudara, antara hasud yang terjadi pada Qabil terhadap saudaranya Habil. Kemudian ia mengatakan, jika engkau menggunakan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan melakukannya. Ma'ana libasuki yadiya ilaik. Li aku tulak, karena untuk membunuh aku kepadamu. Ini sesungguhnya aku. Itu akhafu, takut aku Allah, pada Allah Rabbil alamina, yang merajai seluruh alam. Fi qatlika, di dalam membunuh dirimu. Maka dalam banyak kisah dikatakan, ini ada satu hadis yang menyebutkan Qabil ini setiap kali ada orang yang melakukan pembunuhan, ya, maka siksaannya akan ditambah. Siksaannya ditambah karena ini adalah kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia di bumi. Diawali dari hasud. Hasud itu batasnya masih belum dikatakan kejahatan, tapi yang mendasari sebuah kejahatan itu adalah hasud. Karena tertutup dengan rasa iri, tertutup dengan keberhasilan orang lain. Kalau kita bayang-bayangkan, mestinya kalau saat itu tidak hasud, di saat korbannya Habil lebih diterima. Pada saat itu misalkan tidak ada hasud, ya tidak ada peristiwa pembunuhan itu. Tapi setan kan sudah berjanji pada Allah. Dalam Tanjurul Ghafilin itu dijelaskan, setan mengatakan kepada setan dan iblis ini bersumpah pada Allah karena mereka akan dijanjikan masuk neraka, ya. Maka kemudian mereka bersumpah pada Allah, selagi ada umat manusia, saya tidak akan berhenti untuk menggoda jiwa mereka, menggoda nafsu mereka. Tujuannya nopo? Supaya iblis dan setan ini punya teman di neraka, boleh konco. Maka hasud ini batasannya ya bukan kriminal, ya, bukan tindakan kriminal, tapi masuk dalam kategori maksiatul qalb. Kalau kita berbicara maksiat, ini berarti adalah penyakit hati kita, penyakit di jiwa manusia. Maka apa kata Allah di saat iblis berjanji untuk menggoda umat manusia supaya kelak akan menjadi teman mereka di neraka?
Kata Allah, selagi kiamat belum terjadi, maka pintu taubatku akan terus terbuka. Jadi di saat kita ada timbul rasa hasud, sulit menerima keberhasilan orang lain, hasud itu kan dasarnya mudah. Kita mengidentifikasi hasud dalam diri kita itu bukan perkara sulit, kecuali kalau kita memang denial ya, kita menolak. Sebenarnya ini bukan perkara sulit. Pokoknya kita ndelok keberhasilan orang lain dalam hal apapun dan sekecil apapun. Kok kita tidak bisa menerima hal itu, nah itu sudah ciri-ciri hasud. Batasnya ya ini masih berdosa, maka untuk bisa terhindar dari hasud sering-sering beristighfar. Kalau sudah mulai timbul itu manusiawi, ini manusiawi banget. Kita melihat teman kita nih mungkin dulu ya ada rasa bahwa mari disambang duwe wake kurek. Itu hanya pandangan sederhana ya. Atau hal-hal lain ketika melihat temannya lebih berhasil dalam segi pekerjaan, dalam segi pelajaran, terus ada timbul rasa tidak terima, seperti perasaan yang muncul di saat korban daripada Habil lebih diterima. Itu berarti sudah bertanda hasud. Kalau kita menyadari dan kita tahu gejalanya, langsung beristighfar. Kita beristighfar, tarik nafas, lepaskan lagi. Oh iya, saya masih bisa bernafas dengan baik. Kalau kita tidak menyadari, ya, penderitaan yang paling berat itu penderitaan yang paling berat dari amal soleh. Apa ya amal soleh ini bisa menimbulkan penderitaan? Kita akan menderita meskipun banyak melakukan amal soleh kalau ada hasud di hati kita. Padahal kita masih bisa bernafas dengan baik. Nah ini jadinya amal soleh ini jadi berat, jadi nggak ada artinya. Maka di saat kita melakukan amal soleh atau di saat melihat keberhasilan orang lain, kok ada perasaan nggak nyaman di hati kita. Nah ini segera beristighfar, kemudian kita tarik nafas, kita buang nafas. Oh iya, saya masih bisa bernafas dengan baik. Alhamdulillah. Insya Allah tereduksi di situ yang namanya hasud. Nah kalau hasud ini diterus-teruskan, jadinya jadi kejahatan, ya, jadi tindak kriminal. Kalau masih sekedar hasud yang timbul di hati, kita beristighfar, Allah pasti menerima. Karena sudah dijanjikan oleh Allah, ya, mau digoda seberapapun manusia, pintu taubat Allah tetap tidak ditutup, tetap dibuka. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi ada yang mengistilahkan, para ulama itu mengistilahkan kesempatan taubat itu gantung di langit. Antara pagi seperti ini sampai nanti malam, kesempatan ini akan terus gantung. Kesempatannya siapa? Kita semua manusia. Kapan waktu kita beristighfar kita dapat? Kapan waktu kita melakukan amal soleh, dosa dari yang belum dicatat itu langsung dilebur dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ma'ana bibasiti yadiya ilaika li aqtulak, ini sesungguhnya aku itu akhafu takut aku Allah rabbal alamin fi qatlika di dalam membunuhmu. Ini sesungguhnya aku itu uridu menghendaki aku antabu'a pada kembali engkau, tarji'a artinya untuknya kembali engkau, biismi dengan dosa karena membunuhku. Biismi dengan dosa karena membunuhku. Biismi qatli artinya dengan dosa pembunuhan diriku. Wa ismika dan dosamu
alladzi takabta yang melakukan engkau hu pada ismi min qablu dari sebelum membunuhku. Fatakuna maka akan ada engkau itu min ashabin nari dari orang-orang ahli neraka. Dari orang-orang ahli neraka. Wala uridu dan tidak menghendaki aku an abu'a untuknya kembali aku bi ismika dengan dosamu. Idza qataltu ketika membunuh aku kepadamu. Fa'akuna maka akan ada aku itu minhum sebagian dari ashabin nar. Ini yang dikatakan oleh Habil. Masih memberi nasihat pada saudaranya untuk untuk memikirkan dosa jika dia membunuh gitu ya. Wadzalika adapun fatakuna min ashabin nar itu jazaa'uz zalimina, balasan bagi orang-orang yang zalim. Fatawa'at maka menghiasi, fatawa'at maka menghiasi, zayyanat artinya menghiasi, lahu bagi Qabil apa nafsunya Qabil qatla akhihi pada membunuh saudaranya Qabil. Ini ada rekayasa dari nafsunya, rekayasa yang menjadikan dia termotivasi untuk membunuh, untuk melakukan kejahatan. Fakotala maka membunuh siapa? Qabil hu pada Habil. Fa asbaha maka menjadi siapa Qabil, fasoro maka menjadi siapa Qabil itu minal khosirina dari orang-orang yang rugi. Itu minal khosirina dari orang-orang yang rugi. Mestinya pada saat hasud muncul kemudian berhasil direduksi, tidak akan ada peristiwa pembunuhan, tidak akan ada tindak kriminal. Ya, kalau dipikir-pikir semua tindakan kriminal itu berangkatnya dari mana? Dari hasud. Berangkatnya dari hasud. Terutama tindak kriminal ya yang seperti pembunuhan, penipuan, semuanya berangkatnya dari hasud. Bisa juga dari maksiatul qalb yang lain atau dari penyakit hati yang lain-lain. Bikotlihi dengan membunuh Habil. Walam yadri dan tidak mengetahui siapa Qabil ma pada perkara yasna'u yang telah yang berbuat siapa Qabil bihi dengan ma li'annahu karena sesungguhnya Habil itu awwala mayyitin mayit pertama ala wajhil ardi di atas bumi min bani Adama dari bani Adam. Bingung setelah membunuh bingung. Fahamala maka menggendong siapa Qabil kepada Habil ala dhahrihi atas punggungnya Qabil. Faba'asa maka mengutus siapa Allah ghuraban pada burung gagak ya ba'hasu yang pengeduk itu bahasa Indonesia apa? Menggali. Yang menggali apa ghurab fil ardi di bumi. Yang bisu artinya menggali,
apa gurab aturoba pada debu, dimangkori dengan dengan cucuknya gurab, wabiri lagi dan dengan kedua kakinya gurab, wayasiru dan menguruki wong bahasa Indonesia, menguruk apa gurab hu pada turab, ala gurobin atas gagak, ala gurobi mayitin atas gagak yang mati, ma'ahu beserta gurob, hatta warohu sehingga menutupi apa turab hu pada gurobi mayitin. Jadi karena bingung, ini adalah kejadian kematian pertama, mati oleh sebab pembunuhan. Habis membunuh bingung untuk menghilangkan jejaknya seperti apa. Pada masa Nabi Adam alaihissalam tentu saja pendidikan ini langsung dari langit, belum ada hijab antara langit dan bumi. Dan sebenarnya cerita-cerita seperti ini menjadi petunjuk bahwa kalau kita mau melek terhadap alam semesta, maka alam semesta akan mengajarkan banyak hal pada kita. Yang paling mendasar dalam hidup ini juga diajarkan banyak oleh alam semesta. Tidak ada pagi yang terburu-buru jadi siang, tidak ada siang yang terburu-buru jadi sore, dan seterusnya. Tapi alam semesta ini berjalan, tidak diam, berjalan dengan tenang sesuai dengan takdir Allah. Yang terjadi pada saat setelah pembunuhan, bingung mau bagaimana ini, kemudian wadzalika jazaa'ul dzalimin, kemudian faba'atsallahu ghuraban, Allah mengutus gagak untuk memberikan contoh. Nah, gagak ini ada satu gagak yang mati, kemudian gagak yang hidup ini melakukan penguburan terhadap gagak yang mati. Dilihatlah di situ oleh Qabil. Oh, seperti itu caranya. Diajarkan. Liuria karena mengajarkan siapa Allah hu pada Qabil. Kaifa yuwari, kaifa dalam keadaan bagaimana, yuwari hendaknya menutupi siapa Qabil. Yasturu artinya menutupi siapa Qabil, menguburkan. Sau'ata akhihi pada bangkai saudaranya Qabil. Jifata akhihi artinya bangkainya Qabil. Qala berkata siapa Qabil, ya wailata, kerusakanku, a'ajaztu, benar-benar sial aku, an akuna dari untuknya ada aku itu mithla hadzal ghurabi sebagaimana burung ini. Fa'uwariya maka akan menutupi aku sau'ata akhihi pada bangkainya, sau'ata akhi pada bangkainya saudaraku. Fa'asbaha maka menjadi siapa Qabil itu minan nadimina dari orang-orang yang menyesal, itu minan nadimina dari orang-orang yang menyesal, ala hamlihi atas menggendong saudaranya. Wahufiro dan dari menggalinya Qabil lahu karena Habil.
Wawarohu dan menguburkannya Qabil hu pada Habil. Setelah melakukan tindakan tersebut tentu ada penyesalan. Fa'asbaha minan nadimin, ada penyesalan. Tapi pembunuhan itu sudah dilakukan. Pembunuhan ini dosanya besar ya. Dosa membunuh itu besar sekali. Ya. Maka kenapa Rasulullah itu ketika sudah mendapatkan desakan perlawanan dari kaumnya, tidak lantas langsung memutuskan untuk berperang, menunggu ada ayatul qital, menunggu ada ayat tentang perang yang disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena secara kemanusiaan berat Rasulullah ini untuk membalas. Secara kemanusiaan empatinya tinggi. Jadi memang yang sering saya sampaikan ya, kita ini keturunan daripada orang Islam ya, itu turunannya dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak ini menurunkan intelektual orang sekarang ya. Jadi manusia umat di akhir zaman ini keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail, terutama secara karakter. Nabi Ishak itu punya intelektual, Nabi Ismail itu punya empati. Maka di dalam banyak sekali hadis, salah satu kisah sejarah yang di sini tidak terlalu menjelaskan tentang penyiksaan yang dilakukan oleh satu kaum terhadap lawannya, itu ya cerita-cerita perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Tidak banyak cerita penyiksaan yang disampaikan. Nah, mungkin juga itu karena ada kekhawatiran manusia di akhir zaman nantinya akan saling bermusuhan ketika Rasulullah sudah tidak ada. Tidak seperti cerita-cerita peperangan dari yang biasa kita baca ya. Bukan cerita perjuangan para sahabat ya, tapi kisah-kisah perang yang ada di buku-buku sejarah atau di film-film. Di situ biasanya cukup jelas ya, penyiksaan yang dilakukan oleh lawan terhadap. Memang tujuannya supaya supaya generasi muda juga melihat hal itu. Bahkan penyiksaan yang kalau satu negara ini basisnya adalah agama Islam ya, seperti sejarah kita saja, sejarah bangsa Indonesia ini, tidak banyak data yang menyebutkan seperti apa, setersiksa apa masyarakat Indonesia dengan penjajah ya. Ini yang merinci bukan orang Islam. Kalau orang Islam pasti udahlah, sudah berlalu, kita nggak perlu menceritakan lagi. Nah, karena ini dasar ini diajarkan oleh Rasulullah. Tapi karena banyak yang peduli, ya akhirnya mulai diungkaplah itu. Penjajahan Jepang terhadap Indonesia, bagaimana apa saja kejahatan yang dilakukan, tidak banyak diceritakan di mana-mana. Tapi saat Jepang menjajah Asia Pasifik, yang salah satunya adalah di Korsel. Kalau orang Korea menceritakan kejahatan Jepang terhadap Korea cukup detail, tidak seperti yang ada di negara kita. Karena pembunuhan itu adalah dosa yang sangat besar, penyiksaan seperti itu. Maka biasanya tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah, biasanya tidak diceritakan secara mendetil penyiksaan yang dilakukan oleh lawan. Fa'asbaha minan nadimin, kembali lagi ya. Ada rasa menyesal setelah membunuh saudaranya. Min ajli dzalika, dari arah al-qatal tersebut. Alladzi fa'ala, yang telah melakukan pada alladzi, siapa Qabilun, Qabil, di hatinya ada penyesalan. Kata Bekna, mewajibkan aku ala Bani Israil, atas Bani Israil, annahu, pada sesungguhnya sya'an, sya'na artinya keadaan tersebut itu, man, adapun orang, kotala yang membunuh, itu kotala membunuh siapa, man, nafsan pada dirinya, nafsan pada sebuah jiwa gitu ya, nafsan pada sebuah jiwa, min ghairi nafsin, bi ghairi nafsin, dengan
jiwa lainnya. Qatliha artinya dengan membunuh nafas, au bighairi fasadin atau dengan tanpa kerusakan, atau yang melakukan siapa man hu pada fasad fil ardi di bumi. Min kufrin nyatanya dari kekufuran, au zina atau zina, au qat'i thoriqin atau membegal jalan, au nahwihi atau sesamanya, kufrin au zina au qat'i thoriq. Fakaan nama kotala, maka seakan-akan sesungguhnya membunuh siapa man, annasa pada manusia, jami'an ya, seluruhnya annas. Dari peristiwa tersebut Allah menyampaikan kepada Bani Israel, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'an nama qatalan nasa jami'an. Barang siapa membunuh, melakukan pembunuhan atau kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Waman dan adapun siapa saja itu ahya menghidupi siapa man ha pada nafas, bi an imtana'a dengan untuknya mencegah siapa man min qatliha dari membunuh nafas, fakaan nama ahyan nasa, fakaan nama ahya maka seakan-akan sesungguhnya menghidupkan siapa man, menghidupi siapa man annasa pada manusia, jami'an ya seluruhnya, annas. Qala berkata siapa Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas, min haitsu intihaka, dari arah merusak, min haitsu terus nggih, min haitsu intahaka hurmatiha, dari arah merusak kemuliaannya nafas, suniha dan menjaga hurmatiha. Jadi orang yang membunuh atau melakukan kerusakan lain di bumi, maka seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Maka kenapa barang-barang yang menyebabkan candu, yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, seperti narkoba, komer, mabuk, itu kenapa dilarang di dalam Islam? Karena itu bagian dari merusak jiwa. Bisa membunuh. Berapa banyak kasus kematian dari narkoba, berapa banyak daerah yang dulunya subur makmur, karena jiwa-jiwanya sudah rusak oleh narkoba, jadi rusak. Ada banyak seperti ini. Di negara-negara Eropa ada yang terbesar jadi daerah zombie, tepatnya di Philadelphia. Semua orangnya menggunakan narkoba, padahal Philadelphia ini dulunya adalah negara bagian Amerika yang cukup subur, makmur. Karena semua orang yang wis mabuk, gedung-gedung nganggur kabeh, belum lagi soal hasil buminya, sudah sama sekali nggak ada. Tidak ada yang digambarkan seperti di sejarah Philadelphia masa lampau, itu sudah nggak ada. Dirusak oleh apa? Karena manusianya merusak jiwanya sendiri. Itu termasuk fasadin fil ardh, kerusakan di bumi yang terjadi pada saudara-saudara kita saat ini di Gaza, di jalur Gaza saat ini. Sudah banyak sekali kematian. Setiap hari ada berita kematian. Orang-orang Israel yang berusaha, orang-orang Yahudi Israel yang berusaha membantu orang-orang Palestina, ini diputus. Ada saluran air yang disambungkan ke keluarga Palestina, diputus. Ini kejahatan. Sampai orang Yahudi sendiri di saat ini, nah kalau diruntut lagi sejarahnya, apakah benar orang-orang Yahudi Israel saat ini masih keturunan Bani Israel,
Nah, ini ada beberapa yang melakukan penelitian, memang bukan, ya, bukan, empati mereka masih cukup tinggi. Jadi ya seperti satu negara yang di situ ada keberagaman kayak di Indonesia, ya. Ideologinya bukan lagi tidak melulu soal agama. Agama ini menjadi penunjang, yang menjadi ideologi utamanya adalah kemanusiaan. Sulit ya orang-orang saat ini di Palestina untuk bisa membantu. Jadi tidak sekedar mengirimkan bom ya, sampai menyebabkan keruntuhan bangunan dan kematian orang-orang saja. Yang dilakukan oleh tentara Israel lebih daripada itu. Mereka memutus jalur air dan makanan. Jadi ya sudah seperti genosida yang dilakukan. Genosida itu apa? Pembantaian penduduk asli. Nah, mereka mengupayakan Palestinian atau orang-orang Palestina ini dibunuh semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina diselamatkan, selalu dirahmati. Sudah banyak syahid ya, sampai hari ini. Sisanya apa sekarang yang ada di antara puing-puing kehancuran kota Gaza, yang tersisa anak-anak. Orang tuanya sudah meninggal, ada anak kecil yang punya adik ya, harus bersembunyi di balik lewatnya tank-tank gitu, ditemani sama seorang jurnalis. Masya Allah, udah nggak kebayang keadaan di sana. Mudah-mudahan segera diredakan, segera diselesaikan, dan yang meninggal mudah-mudahan menjadi syahid di sisi Allah, yang tersisa mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah. Walaqad ja'atuhum wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita kirim Fatihah ya saudara-saudara kita di Gaza, anak-anak yang menjadi korban kekejaman manusia. Ridho ilah ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.